Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait bab pemasaran e-commerce dan bisnis digital, membangun tim dan membangun daya tahan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ramadan dengan NIM 200301075 dan ada teman saya Muhammad Jidan Rahmatullah 200301076. Ada Eka Nur Hidayah dengan NIM 200301082. Ada Dela Umi Wulandari dengan NIM 200301084. Dan yang terakhir ada Fahma Andiana dengan 200301088. Next. Yang pertama, definisi pengenalan industri. Industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Revolusi industri pertama datang dengan munculnya mekanisasi tenaga uap dan tenaga air yang terjadi sekitar abad ke-18 dan 19. Sementara itu, revolusi industri berkaitan dengan perkembangan elektronik, sistem teknologi informasi, dan otomasi yang mengarah pada revolusi industri keempat, yaitu perkembangan sistem fisik cyber. Area-area yang dikembangkan pada teknologi industri 4.0. Yang pertama ada tren perkembangan era teknologi, yang kedua ada konektivitas teknologi industri, dan revolusi teknologi industri. Tren perkembangan era teknologi 4.0. Secara umum, industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Tren-tren tersebut diantaranya adalah Internet of Things, Industrial Internet of Things, sistem fisik cyber, artificial intelligence, pabrik pintar, sistem komputasi awan, dan sebagainya. Konektivitas teknologi 4.0. Sementara itu, konektivitas nirkabel dan augmentasi mesin akan menuju sangat maju dengan peluncuran penuh 5G. Sehingga hal ini akan memberikan waktu respon yang lebih cepat, memungkinkan komunikasi secara real time antar sistem. Revolusi industri keempat juga terkait dengan teknologi kembar digital atau tech digital twins teknologi. Teknologi ini dapat membuat versi virtual dari instalasi, proses, dan aplikasi yang terdapat pada dunia nyata. Versi virtual ini kemudian dapat diuji sehingga lebih efektif, bermanfaat, dan hemat biaya. Pasar sasaran. Pengertian pasar sasaran atau segmentasi pasar. Secara umum, terdapat 4 jenis segmentasi pasar, yakni pertama segmentasi perilaku, kedua ada demografis, ketiga ada psikografis, dan yang terakhir geografis. Berikut penjelasan lengkapnya. Segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Biasanya jenis segmentasi ini lebih terkait dengan proses pengambilan keputusan atau decision making konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Jidan Rahmatullah.
Baik, selanjutnya adalah segmentasi demografis. Segmentasi demografis, jenis lainnya dari segmentasi pasar adalah segmentasi demografis, di mana pengelompokan konsumen fokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis berikutnya adalah pula psikografinya lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit lantaran Anda wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Untuk itu Anda bisa memanfaatkan survei seperti pembagian kuesioner agar dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait seperti gaya hidup, hobi, keterkaitan, dan semacamnya. Selanjutnya adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah segmentasi pasar, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi, seperti tempat tinggal. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan, maupun cuaca. Next, tujuan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu mengenali kompetitor. Yang kedua, penerapan layanan yang lebih baik. Ketiga, bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Yang keempat, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Next. Selanjutnya adalah manfaat segmentasi pasar. Yang pertama yaitu membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya meningkatkan daya tarik konsumen. Yang ketiga, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. Yang keempat, membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja. Yang kelima, membuka peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis. Keenam, membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. Selanjutnya, mempermudah perusahaan mengelola keuangan khususnya untuk pemasaran. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing bersama kompetitor. Next. Syarat dasar segmentasi pasar dapat diukur, artinya pembagian konsumen yang dilakukan harus terukur, entah itu dari besar, luas, jumlah, ataupun daya belinya dalam setiap kelompok pasar. Selanjutnya dapat dibedakan, maksudnya tipe-tipe kelompok target pasar bisa dibedakan dengan jelas, logis, dan dapat dijangkau. Artinya segmentasi pasar adalah hal yang mampu dilaksanakan dan terjangkau oleh perusahaan. Selanjutnya memiliki skala atau ruang lingkup target yang cukup besar. Dan terakhir, target pasar yang dituju berpeluang memberi keuntungan bagi bisnis. Selanjutnya, rumus pertumbuhan ekonomi. Adapun cara mengukur pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Itulah. Lanjut. Contoh segmentasi pasar. Salah satu contoh segmentasi pasar adalah ketika Anda, misalnya ialah seorang produsen produk kosmetik. Kemudian Anda ingin produk tersebut menjangkau pasar lebih luas dengan menjadikan sebagai produk favorit dari berbagai kalangan, termasuk remaja. Karena ingin target pasar Anda kalangan manapun, maka aspek yang Anda gunakan sebagai dasar pertimbangan ialah melalui segmentasi demografis, sebab Anda harus menjangkau kelompok konsumen berdasarkan kelas sosial, usia, ataupun latar belakang. Next. Prosedur melakukan segmentasi pasar. Yang pertama adalah tahap survei. Langkah pertama ketika ingin melakukan segmentasi pasar adalah survei. Yang kedua, tahap analisis. Tahap kedua dari segmentasi pasar adalah menganalisis informasi yang ada. Yang ketiga, tahap identifikasi. Tahap akhir dari segmentasi pasar adalah melakukan identifikasi setelah memiliki data terkait konsumen dan menganalisanya. Anda kemudian dapat mengidentifikasi setiap kelompok target pasar tersebut. Dalam tahap ini, Anda akhirnya akan menemukan jenis konsumen mana yang akan menjadi lahan pemasaran bisnis Anda. Kriteria pasar sasaran. Ada 4 kriteria pasar
yang harus dipenuhi segmen pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu yang pertama, terukur, measurable. Artinya segmen pasar tersebut dapat diukur baik besarnya maupun luasnya serta daya beli segmen pasar tersebut. Yang kedua, terjangkau atau accessible. Artinya segmen pasar tersebut dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Yang ketiga, cukup luas, substansible, sehingga dapat menguntungkan bila dilayani. 4, dapat dilaksanakan atau actionable, sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif. Next. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Eka. Kebijakan pasar sasaran. Kebijakan segmentasi pasar haruslah dilakukan dengan menggunakan kriteria tertentu. Tentunya segmentasi ini berbeda antara barang industri dengan barang konsumsi. Namun dengan demikian, secara umum setiap perubahan akan mensegmentasikan pasarnya atas dasar. Yang pertama, segmentasi atas dasar geografis. Segmentasi pasar ini dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam unit-unit geografis seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, desa, dan lain sebagainya. Yang kedua, segmentasi atas dasar demografis. Segmentasi pasar ini dapat dilakukan dengan cara memisahkan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel-variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendapatan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, segmentasi atas dasar psikografis. Segmentasi pasar ini dilakukan dengan cara membagi-bagi konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri kepribadian, motif pembelian, dan lain-lain. Segmentasi pasar konsumen. Cara menentukan segmentasi pasar. Cara menentukan segmentasi pasar yang harus diketahui pengusaha. Segmentasi dalam pemasaran produk adalah pemetaan konsumen yang memiliki karakteristik daya beli kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Secara otomatis, konsumen ini akan menargetkan pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dianutnya. Biasanya segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Langkah dalam menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian berupa survei, diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Yang kedua, analisis. Setelah semua data didapat, Anda dapat mengelola data tersebut dan menganalisis hasil dari pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Dan yang ketiga, penyusunan. Tahap ini adalah Anda mengelompokkan hasil dari analisis dan pada tahap ini hasil akan tersaring. Manakah produk yang sesuai dan juga mana pasar yang sesuai. Tahapan dalam menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, tentukan target pasar. Yang kedua, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ketahui perilaku konsumen. Yang keempat, olah dan analisis data. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran produk. Dan yang keenam, evaluasi respon pasar. Segmentasi pasar industri. Next. Pemahaman segmentasi pasar industri. Ada beberapa dasar segmentasi pasar industri. Pemasar, konsumen, dan pasar industri menggunakan banyak variabel yang sama untuk mensegmen pasar mereka. Pembeli di pasar industri dapat disegmentasi berdasarkan geografis, demografis, industri, ukuran perusahaan, atau berdasarkan manfaat yang dicari oleh pembeli, tingkat penggunaan, dan status kesediaan. Variabel-variabel utama segmentasi pasar industri. Yang pertama, demografis. Yang kedua, variabel operasional. Yang ketiga, pendekatan pembelian. Yang keempat, faktor situasional. Dan yang kelima, karakteristik pribadi. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dela. Segmentasi pasar komunitas internet. Definisi segmentasi pasar komunitas internet. Segmentasi komunitas internet adalah
Segmentasi komunitas online dari orang-orang yang saling berinteraksi. Segmentasi komunitas internet terdiri dari komunitas minat, komunitas relasi, komunitas fantasi, komunitas transaksi, dan komunitas profesional. Transformasi segmentasi ke personalisasi. Definisi segmentasi dan personalisasi. Segmentasi dikenal sebagai pemisahan target pasar ke dalam beberapa grup, dan ini didasarkan pada ketertarikan, kebutuhan, hingga preferensinya dalam bisnis. Bisa juga memisahkannya sesuai dengan demografis, perilaku, dan semacamnya. Pengelompokan ini memungkinkan marketer dapat menentukan jenis konten yang sesuai, bahkan memastikan bahwa konten tersebut diterima dengan tangan terbuka. Personalisasi adalah kebutuhan dalam e-commerce modern, di mana perusahaan sering bersaing. Personalisasi adalah komponen segmentasi yang bergantung pada data pelanggan untuk membuat persona dan menargetkan pesan secara lebih spesifik. Tetapi jika segmentasi lebih tentang pengelompokan pelanggan, personalisasi lebih teratomisasi. Ini tentang menjangkau pelanggan pada tingkat individu. Positioning dan value proposition. Definisi positioning. Positioning adalah salah satu aktivitas perusahaan dalam merancang produk dan strategi marketing agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Menurut Kartajaya 2007 terdapat cara dalam membangun positioning, yaitu yang pertama, harus memberikan kesan secara positif kepada pelanggan dan menjadi alasan para pelanggan membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Yang ketiga, harus bersifat unik dan dengan mudah dibedakan dari produk kompetitor. Yang keempat, harus relevan dan berkelanjutan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, seperti perilaku pelanggan, perubahan persaingan, perubahan sosial budaya, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fahma. Jenis-jenis positioning. Yang pertama, brand positioning. Brand positioning adalah salah satu marketing strategi yang bertujuan untuk mengenalkan produk perusahaan agar lebih dekat kepada konsumen. Yang kedua, positioning pasar. Positioning pasar adalah kemampuan perusahaan untuk memengaruhi persepsi pelanggan terkait produk mereka yang serupa dengan milik kompetitor. Yang ketiga, positioning produk. Positioning produk adalah salah satu tindakan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya selalu diingat oleh customer. Strategi positioning. Yang pertama, memahami pelanggan. Dalam menerapkan strategi positioning, perusahaan harus mengetahui target market beserta barang yang mereka butuhkan. Yang kedua, perhatikan kompetitor. Sebagai pelaku bisnis, sebaiknya perusahaan merencanakan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memenangkan persaingan di market. Yang ketiga, tingkatan image produk. Image atau citra produk menjadi hal paling penting untuk memberikan kesan yang baik lagi bagi konsumen. Yang keempat, penentuan harga. Semakin bagus kualitas produk, harganya yang ditawarkan kepada pelanggan pun akan semakin mahal. Definisi value proposition. Value proposition atau nilai proposisi adalah suatu gambaran jasa atau produk yang menjadi nilai bagi pelanggan jika membelinya. Nilai tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah pelanggan yang mana tidak dimiliki oleh pesaing. Poin-poin dalam value proposition. Yang pertama, produk dan layanan. Yang kedua,
pain reliever. Yang ketiga, gain creator. Membangun tim. Definisi membangun tim. Membangun tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan suatu proses kerja bersama di mana mereka saling bertanggung jawab satu sama lain. Dalam sebuah tim, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, yang ditujukan semata-mata untuk meraih tujuan tim, yang merupakan tujuan bersama. Rasa memiliki atau taking ownership terhadap tujuan tim harus tertanam pada setiap anggota, sehingga lahirlah apa yang disebut sebagai tanggung jawab dan kerelaan untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama tersebut. Pentingnya keberadaan tim adalah mempercepat tercapainya tujuan, menambah kreativitas dalam penyelesaian masalah, dan meningkatnya kualitas penyelesaian masalah. Tahapan membangun tim. Yang pertama, forming atau tahap pembentukan tim. Dalam tahap ini, komposisi tim ditentukan siapa pemimpin, anggota, dan penyelaras. Setelah komposisi tim terbentuk, selanjutnya mempelajari peluang, tantangan, dan tujuan akhir atau goals. Yang kedua, storming. Tahap penentuan aspirasi. Pemimpin harus bersikap independen terhadap perbedaan pendapat anggota tim. Tugas utama dari pemimpin tim adalah mengelola konflik yang mungkin terjadi. Yang ketiga, norming atau tahap penentuan aturan. Adanya perbedaan pendapat, karakter, dan persaingan dari masing-masing anggota tim diperlukan aturan atau tata tertib yang jelas, sehingga perbedaan dan persaingan menjadi anggota tim lebih solid karena memiliki satu tujuan yang sama. Yang keempat, performing atau tahap pelaksana. Pada tahap ini, pada umumnya sudah didapatkan hasil dari pembentukan tim. Yang kelima, adjourning atau tahap penghentian. Ada beberapa perbedaan pandangan pada tahap ini. Sebagian berpandangan perlu adanya penghentian atau pembubaran. Apabila tujuan dari pembentukan sebuah tim sudah tercapai, namun ada pula pendapat bahwa tidak perlu adanya tahap adjourning, karena begitu tujuan tercapai, otomatis tim berhenti dengan sendirinya. Pembahasan selanjutnya, membangun daya tahan. Membangun daya tahan ketika memulai usaha. Hal pertama yang harus ada sebelum memulai usaha adalah membangun daya tahan diri sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai rintangan yang datang. Berikut merupakan cara membangun daya tahan untuk mempertahankan endurance ketika membuka usaha sendiri. Yang pertama, mempunyai mimpi besar. Memiliki mimpi yang besar bukanlah sesuatu yang salah, karena mimpi yang dimiliki bisa menjadi motivasi usaha sehingga terus berjuang meskipun banyak rintangan. Yang kedua, bekerja sesuai passion. Ketika bekerja sesuai passion, maka tidak akan banyak memikirkan tentang untung atau rugi. Yang ketiga, dukungan keluarga. Ketika usaha mengalami kesulitan, keluarga juga akan ikut merasakan dampaknya. Jika keluarga mendukung, maka motivasi Anda untuk melanjutkan usaha akan lebih besar. Yang keempat, menghadapi persaingan yang ada. Memulai usaha baru. Memulai usaha memang suatu hal yang tidak mudah dilakukan. Untuk itu, perhatikan beberapa tips di bawah ini ketika ingin memulai sebuah usaha. Yang pertama, memulai riset pasar. Yang kedua, membentuk sebuah tim. Yang ketiga, menciptakan produk serta model bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.